Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, dan insya Allah ini adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang duduk di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Andi khususnya dan DKM Masjid Asy-Syuhada yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit kebaikan yang Allah berikan kepada saya, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis, ya, yang makanya hadis ini menjadi sebuah judul kajian ini, duniamu adalah gambaran akhiratmu. Jadi bagaimana judul ini konteksnya akan dijelaskan dalam hadis yang singkat ini. Muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan siapa yang tidak kenal dengan Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abu Turab, ya. Kemudian selain sepupu, beliau juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga khalifah keempat Rasulullah sallam yang disepakati oleh umat sebagai salah satu khulafa ur-rasyidin al-mahdiin, ya. Jadi khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap tegak lurus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya, dan beliau meninggal dunia dibunuh oleh kaum Khawarij. Ini sedikit tentang terjemah ataupun biografi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian para ulama ataupun sejarah menunjukkan bahwa umat berbeda pendapat tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Sebagian umat cenderung mendahulukan ataupun memposisikan Ali radhiyallahu anhu di atas sahabat yang tiga, ya. Dan ini adalah cikal bakal terjadinya ataupun terbentuknya salah satu sekte, yaitu Syiah. Walaupun Syiah di zaman itu hanya mengutamakan saja, mengutamakan keutamaan berdasarkan beberapa hadis, ya. Nah, kita akan membaca langsung hadisnya, bahwa Ali radhiyallahu anhu di dalam hadis ini
menerangkan kepada kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, bahwa Rasulullah SAW pada satu saat sedang berada dalam sebuah prosesi pengurusan jenazah. Artinya Rasulullah SAW dalam hadis ini bertakziah, dan ini adalah salah satu kebiasaan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kepada kita umatnya. Bertakziah adalah mengunjungi keluarga yang sedang ditimpa musibah, yaitu meninggalnya salah seorang keluarga di antara mereka. Kemudian Rasulullah SAW kadang menghadiri dan kadang tidak menghadiri, tergantung keadaan dan kondisi beliau. Kalau tidak sedang mukim atau bersafar, maka Rasulullah SAW tidak hadir. Dan ini terjadi kepada salah seorang wanita marbot, wanita yang selalu membersihkan Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW saat itu sedang safar. Mendengar bahwa wanita ini meninggal dunia, meminta kepada para sahabat untuk ditunjukkan di mana kuburnya, kemudian datang ke kuburnya dan mensolatkan wanita tersebut di kuburnya, mensolatkan jenazah. Atau Rasulullah SAW pun selain bertakziah, mengunjungi, kemudian memberi motivasi kepada keluarga yang sedang ditimpa musibah, kadang Rasulullah SAW mensolatkan jenazah. Dan tidak semua sahabat disolatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang sahabat yang masih punya hutang, kemudian ditanya sebelum disolatkan, apakah sahabatmu ini mempunyai hutang? Ya, masih mempunyai hutang. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, silahkan solatkan untuk sahabat kalian. Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang masih mempunyai hutang. Akhirnya ada seorang sahabat, Abu Qatadah Al-Ansari, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, hutangnya tanggunganku. Maka setelah itu Rasulullah SAW mensolatkan sahabat tersebut. Ini adalah salah satu kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu bertakziah selain mensolatkan dan mengikuti prosesi penguburan para sahabat. Kemudian saat itu Rasulullah SAW fa'akhadha syai'an faja'ala yankusu bihi al-ard. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sesuatu, disebutkan, para ulama menyebutkan seperti tongkat ataupun batang kayu, ya. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan tongkat tersebut ke tanah. Faqala, kemudian beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Subhanallah. Ini mendengar sabda ini, maka banyak hati-hati yang sedikit gemetar, karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian. Dan ini konteksnya Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat, tetapi kandungannya umum kepada seluruh umatnya dan seluruh manusia. Tidaklah salah satu di antara kalian kecuali Allah telah menetapkan tempat duduknya, baik di surga, baik di neraka ataupun di surga. Kira-kira kita mau masuk yang mana? Dan semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua yang hadir, bahkan orang-orang yang di luar sana, di luar masjid ini, telah ditetapkan tempat kembalinya, tempat duduknya. Baik dia akan menjadi penduduk neraka, wal'iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari neraka, atau yang kita harapkan bahwa salah seorang kita dan kita semua akan dijadikan penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang seorang manusia muslim
ketika belum mendengar penjelasan para ulama tentang hadis ini langsung berkesimpulan. Nah, kalau begitu, ngapain kita capek-capek beramal? Toh hasilnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi statement seperti ini lumrah atau tidak? Sebenarnya sangat wajar sekali, dan ini yang terjadi kepada para sahabat saat itu. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, maka langsung para sahabat berkata, qalu, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita hanya bertawakal, menyerah dengan ketentuan Allah saja dan tidak perlu beramal? Mungkin kita berkata seperti itu juga. Kalau gitu, ngapain capek-capek kita beramal? Ngapain kita capek-capek sholat ke masjid, ya, berjamaah untuk laki-laki? Ngapain kita berpuasa, zakat, kurban, haji, dan seterusnya, kalau ternyata kesimpulannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu yang dipertanyakan oleh para sahabat. Kalau bahasa kita, ya Rasul, ngapain kalau sudah ditentukan, ngapain kita beramal? Maka Rasulullah SAW kembali bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Kata Rasulullah SAW, kalian harus tetap beramal, dan beramalah kalian karena setiap kalian akan dimudahkan. Dimudahkan dengan apa? Dimudahkan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan dengan kesimpulan yang tadi disebutkan. Ketika seorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan setiap langkahnya dan akan dimudahkan beramal dengan amal-amalan ahli surga. Dan sebaliknya, jika seseorang ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dan sudah ditetapkan dia akan menjadi penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi orang tersebut, bagi hamba tersebut, untuk melakukan amal-amal penduduk neraka. Nah, kira-kira kita ingin dimudahkan menjadi penduduk surga atau neraka, waliyadzubillah. Tentu semua kita berharap kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penduduk surga. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, amma man kana min ahli sa'adati fayuyassiru li amali ahli sa'adati. Adapun orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang akan berbahagia di akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya mengerjakan amal-amal penduduk surga. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassirullahu li amali ahli syaqawah. Dan adapun orang-orang yang ditakdirkan akan menjadi orang-orang yang sengsara di akhirat, yaitu menjadi penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya untuk beramal dengan amal-amal penduduk neraka, waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis yang sangat agung dan kandungannya sangat mendalam, berkaitan dengan masalah keimanan, terutama kita sebagai seorang muslim yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, percaya dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa fulan akan menjadi penduduk surga dan fulan akan menjadi penduduk neraka? Karena Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah mengetahui apa-apa yang akan seorang hamba lakukan, dan itu tidak akan meleset dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang Allah ciptakan, maka Allah sangat tahu bahwa dia akan masuk surga, bahwa dia akan masuk neraka, dan kehidupan dunia ini sebagai pembuktian pembuktian ilmu Allah, pembuktian takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat zalim. Inni haramtu dzulma ala syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya dan mengharamkan kezaliman kepada para makhluk ini, dalam sebuah hadis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan fulan akan menjadi penduduk neraka, maka ini tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Semua ditentukan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sehingga kita melihat, dan hadis ini sebenarnya bukan untuk dijadikan parameter atau barometer kita ngukur orang lain. Justru hadis ini sebagai alat ukur bagi amal-amal kita. Jangan nih kita melihat nih fulan bin fulan, nih kerjaannya gitu-gitu aja, kayaknya fulan akan menjadi penduduk neraka. Bukan untuk seperti itu. Tetapi hadis ini adalah cermin bagi kita. Apakah di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, ada amal-amalan penduduk surga, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi penduduk surga. Atau untuk mengukur apakah di dalam diri kita, di dalam amal kita ada amal-amal penduduk neraka, sehingga kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim ketika telah mendengar hadis ini, maka dia akan termotivasi di dalam kehidupannya, dan bukan untuk mentazkiyah dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri, seakan-akan dia adalah yang paling baik. Bukan untuk seperti itu, tetapi kita berharap dengan amal-amal yang zahirnya ini adalah amal penduduk surga, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dan selalu tepat waktu, mudah-mudahan ini adalah salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dimudahkan seluruh amalnya menjadi penduduk surga. Ketika kita rajin bersedekah, maka mudah-mudahan ini pun kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan menjadi penduduk surga. Ketika kita mengerjakan amal-amal yang lainnya, saum, zakat, beribadah umroh dan haji, kemudian beramal-amal dengan akhlak yang baik seperti tersenyum kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, memberikan salam kepada siapa saja, mudah-mudahan amal-amal ini indikasi kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita naik menuju tangga-tangga yang akan menyampaikan
ke puncak kenikmatannya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cermin bagi kita. Jangan sampai di dalam kehidupan kita sehari-hari masih ada amal-amal yang zahirnya ini adalah amal-amal ahli neraka. Ketika kita masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu makan makanan yang diharamkan, minum yang diharamkan, kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan sedekah, meninggalkan zakat. Kemudian lisan kita selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Maka timbanglah amal-amal tersebut dan bercerminlah dengan hadis ini. Jangan-jangan ketika amal-amal buruk ini masih menempel di dalam diri kita, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, telah menetapkan kita menjadi penduduk neraka, sehingga saat itu kita bisa beralih, putar balik, meninggalkan seluruh maksiat yang masih kita lakukan. Dan inilah motivasi yang sangat baik. Ketika ada terbetik di dalam hati kita untuk melakukan amal-amal yang buruk, maka lekas beristighfar. Astagfirullah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala dengan amal buruk ini menetapkan kita sebagai ahli neraka waliyadzubillah, sehingga langsung ada penolakan di dalam jiwa ini dan langsung ingin meninggalkan amal-amal buruk tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita memahami hadis ini secara dalam. Yang pertama, agar kita tidak punya prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu optimis dengan amal-amal kebaikan dan kita tidak akan pernah bosan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Malah kita menikmati amal-amal kebaikan ini sebagai bentuk wujud petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan melancarkan jalan kita menuju tangga surga, menuju pintu surga. Karena pada asalnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maksiat itu akan berpengaruh kepada kepribadian kita secara langsung, kepada jiwa kita secara langsung, karena setiap maksiat yang seorang manusia lakukan akan meninggalkan titik hitam di dalam hati. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, dan diterangkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan sebuah kesalahan, yaitu dosa, maka dicatat di dalam apa? Di dalam hatinya satu titik hitam. Kemudian ketika terus melakukan dosa, maka titik hitam ini akan semakin banyak di dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi gelap.
Kemudian titik-titik hitam ini akan membungkus seluruh hatinya dan mengunci hati tersebut sehingga hati ini menjadi hati yang mati. Ini terjadi karena membiarkan dirinya untuk tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggan kembali kepada jalan kebaikan. Salah satunya mungkin penyebab utamanya karena dia tidak mengenal konsep takdir yang disebutkan di dalam hadis tadi. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penduduk neraka. Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang membuktikan ketetapannya dengan amal-amalnya yang dia lakukan di dalam kehidupan dunianya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi pun menerangkan kepada kita, ya, ada hubungan yang sangat kuat dari hadis tadi dengan salah satu ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah, yaitu surat At-Taubah ayat 45 dan 46. Kalau para jamaah melihat kembali, ya, surat At-Taubah ayat ke-45 dan 46 ini ayat bercerita ataupun berbicara. Allah berfirman tentang keadaan orang-orang munafik. Ya. Orang munafik yang apa? Yang mereka enggan untuk pergi berperang bersama kaum muslimin dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam surat ini disebutkan maaf, ayat ke-46-nya. 46 Allah berfirman, "Walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'uddatan, walakin karihallahu imbi'atsahum fathabbatahum wa qila 'udu ma'al qa'idin." Jadi orang munafik di zaman Rasulullah SAW jangan disangka perjuangannya kecil. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW itu sholat di belakang Rasulullah SAW, bersedekah di hadapan Rasulullah SAW. Kalau melakukan kebaikan, ingin di depan Rasulullah SAW. Karena itu dalam sebuah hadis, sholat yang paling berat terhadap orang-orang munafik itu sholat apa? Sholat subuh dan isya. Karena kenapa? Di zaman Rasulullah SAW nggak ada penerangan lampu. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib masih terang. Jadi kalau mau setor muka di hadapan Rasulullah SAW, gampang. Oh, sudah setor muka, sholat belakang Rasulullah SAW. Tapi sholat isya dan sholat subuh itu keadaan Masjid Nabawi gelap. Bahkan dalam satu hadis Aisyah dalam Umdatul Ahkam, para perempuan itu kan di kegelapan malam keluar menuju masjid, kemudian memakai pakaian gelap. Salah seorang di antara mereka tidak kenal dengan temannya yang lain. Saking gelapnya mereka keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ini berat, karena kenapa? Orang munafik pengennya beribadah dan setor muka di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya sebagian besar mereka nggak setor muka atau nggak hadir di sholat subuh dan sholat isya. Kemudian sebagian mereka keluar untuk berperang bersama Rasulullah SAW, menyiapkan perbekalannya, kendaraannya. Tapi di dalam hati mereka ada sifat malas yang sangat besar. Karena kenapa? Karena mereka tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 46 ini Allah berfirman, "Walau aradu al-khuruj la'addu lahu muddatan." Kalau seandainya mereka benar-benar ingin berjihad bersama Rasulullah SAW, pasti mereka akan mempersiapkan segalanya. Nah, ini timbang nih. Kalau kita selalu menunda-nunda amal kebaikan,
kita lihat indikasinya di dalam jiwa kita. Kita sudah mempersiapkan atau tidak? Misalkan mau sholat berjamaah ke masjid nih bapak-bapak, ya, ditunda-tunda. Tapi kalau ditunda-tunda terlambat, misalkan, tapi sudah ada persiapan sebelumnya, qadarullah harus terlambat, insya Allah selamat dari firman Allah ini. Tapi ini cerita tentang orang munafik, memang dari awal tidak ada niat atau niatnya hanya sedikit saja. Kalaupun ada, niatnya tidak lurus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara orang munafik ada yang beralasan, ya, beralasan tidak mau ikut perang itu takut terfitnah. Terutama ketika ada ekspansi kaum muslimin, tentara kaum muslimin terhadap negeri-negeri yang dikenal perempuannya cantik, seperti ke Persia atau Romawi. Berbeda, wanita mereka berbeda dengan orang Arab, ya. Menurut orang Arab, orang-orang Romawi, wanita-wanita Romawi dan Persia itu cantik. Seperti kita mungkin melihat wanita-wanita dari Eropa dan yang lainnya, pada umumnya mereka cantik, ya. Itu secara umum, Pak, ya. Tapi nanti kalau Bapak tinggal di sana atau tinggal di Arab, tidak semua orang Arab itu cantik. Jadi cantik itu relatif, ya. Di antara mereka takut, ya Rasulullah, kami tidak ingin berperang ke Persia atau ke Romawi karena kami sangat takut kami bisa terfitnah oleh wanita-wanita mereka. Jangan-jangan nih alasan-alasan seperti ini ada di dalam jiwa kita. Kenapa kita enggak sholat berjamaah di masjid dengan alasan imamnya enggak pas, atau aduh masjidnya sempit, toiletnya enggak bersih. Padahal semua bisa ada solusinya. Kalau toiletnya kurang bersih, dibersihkan sama kita. Kalau masjidnya sempit, lapangkan dada kita supaya masjid yang sempit ini menjadi lapang. Kalau merasa imam kurang pas, justru mungkin kita pengetahuannya kurang tentang bacaan Al-Quran. Karena kadang-kadang ada imam-imam yang nadanya itu tidak enak didengar, tetapi bacaannya standar, tartil. Alhamdulillah, di masjid ini imamnya enak, suaranya merdu, sholatnya menjadi khusyuk, alhamdulillah. Ya, tapi jangan sampai nih alasan-alasan yang tadi, tidak mau sholat ke masjid, tidak mau silaturahim, ya. Kan kita nih bapak-bapak nih, kalau diajak kumpul-kumpul sama Pak RT atau Pak RW, males gitu, nanti malah begini, malah begitu. Itu sebenarnya menyelisihi, ya, zahir hadis dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minul ladzi khalaqan nas, orang mukmin yang berbaur dengan manusia, wa sabara ala adzahum, dan dia bersabar terhadap kejelekan-kejelekan mereka, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia yang lain. Nah, ini adalah alasan. Dan bagi orang yang sedikit berilmu, alasan-alasannya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk dibenturkan, waliyadzubillah, dan itu adalah salah satu perangkap setan. Kembali kepada ayat ini, ya, orang munafik ini mencari alasan untuk mereka meminta izin tidak berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ayat ini secara tegas Allah Subhanahu Wa Taala, jadi gini konteksnya, seandainya mereka mau berperang, maka mereka akan mempersiapkan segala sesuatu, persiapan yang matang. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai keberangkatan mereka. Ini jangan-jangan ada perasaan berat bagi kita untuk melaksanakan ketaatan, apakah itu sholat berjamaah di masjid, bersedekah, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Kita pernah, semua manusia pernah merasakan berat untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini jangan sampai rasa berat ini ternyata
ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala ternyata telah menetapkan kita sebagai penduduk neraka. Sehingga banyak sekali faktanya, orang-orang mukmin, orang-orang Islam berat sekali untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ternyata yang membuat berat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah berkata tentang ayat ini. Dia berkata, "Hadhil ayat khatiratun jiddan." Ayat ini sangat berat sekali atau sangat bahaya sekali. Karena kenapa? Dan ayat ini menjadi timbangan, kata beliau. Fahdhar wa fattish. Oleh karena itu berhati-hatilah. Maksudnya bukan berhati-hati untuk membaca ayat ini. Tetap dibaca ayat ini, tapi berhati-hati. Dan lihatlah apakah di dalam jiwa kita ada sifat-sifat yang Allah sebutkan. Kalau kita masih malas melakukan kebaikan, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala membenci langkah kita untuk datang ke masjid ini. Ketika kita masih pelit untuk bersedekah, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan ini untuk bakhil, untuk menahan kebaikan. Jangan-jangan kita malas bersilaturahmi, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, beliau melanjutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza ra'aita nafsaka mutakasilan 'anil khairi fakhsha an yakuna Allahu karihan bi'athaka fil khair." Jika engkau, kata beliau, jika kalian, ini tentu kepada para muridnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, jika kalian masih melihat ada sifat malas dalam diri-diri kalian, maka takutlah. Takutlah jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian untuk berbuat baik. Dan melancarkan kalian untuk selalu berbuat buruk. Wal-iyadzu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah satu kesatuan yang saling menguatkan dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, ketika ada orang yang membaca hadis tadi dan dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahlah dia nyerah. Dan ini keluar tidak dari satu dua orang yang mereka kita mendengar sendiri. Ketika dinasehati sholat, mereka tidak mau. Kemudian dinasehati untuk bertobat, mereka enggan. Dan mereka mengeluarkan statement, sudahlah, ini urusanku. Sudahlah, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah. Dan bahkan ada dari salah seorang selebritis, ketika ditakuti oleh neraka, dia berkata, iya, nanti aku akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini adalah indikasi-indikasi kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap hamba dengan ketetapan Allah yang ditetapkan berdasarkan ilmunya yang sempurna. Dan hadis tadi harus disandingkan dengan hadis keempat dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya setiap kalian, setiap penciptaan kalian, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibunya 40 hari menjadi nutfah, ya.
Kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat memasukkan ruh ke dalam janin ibu kita. Kemudian pada saat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Pertama, rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, dan yang terakhir, dia termasuk orang yang berbahagia di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, ataupun di akhiratnya, atau termasuk orang yang sengsara menjadi penduduk neraka. Kemudian di akhir hadis ini ada sebuah hal yang sangat menggembirakan, ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sama. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sesungguhnya di antara kalian ada yang selalu beramal dengan amal-amal penduduk surga sampai-sampai jarak dia dengan surga hanya 1 hasta saja, satu jengkal ataupun 1 lengan saja. Tetapi ketentuan Allah mendahuluinya, kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka, dengan amal tersebut dia masuk neraka. Ini berhubungan dengan hadis tadi. Jangan sampai ini kebaikan yang selalu kita lakukan saat ini berakhir dengan keburukan. Makanya ketika ada kehendak untuk berbuat buruk, langsung ingat dengan 2 hadis ini. Maka insya Allah kita akan berbelok ke arah yang baik. Dan akhir hadis, ada 1 orang yang selalu beramal dengan amal keburukan, amal-amal ahli neraka, sampai jarak neraka dengannya hanya 1 hasta saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi ketetapan yang lain, di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli surga sehingga dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun memberikan motivasi Bapak dan Ibu kepada orang yang selalu bermaksiat sampai saat ini. Ketika disampaikan 2 hadis ini, mudah-mudahan terbetik di dalam hatinya untuk mengakhiri keburukannya. Tiba-tiba dia mengambil air wudhu, kemudian pergi ke masjid, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan imam, khusyuk dalam sholatnya, kemudian malaikat maut menjemputnya. Dan ini tidak jarang terjadi kepada manusia yang seluruh hidupnya buruk, tapi akhirnya dia menutup kebaikan di dalam penghujung hidup. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis-hadis tentang masalah ini adalah hadis yang harus kita pelajari, ya. Kemudian harus kita menelaah dan mengetahui maksudnya dari penerangan para ulama, sehingga apa? Sehingga kita bisa memaknai maksud syariah dan tidak akan pernah kita menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubatnya hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita semua. Dan sebagai penutup kajian ini, saya sampaikan juga sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku ada dalam prasangka hamba-Ku. Maka seorang muslim harus memupuk motivasinya dalam kebaikan dan menafsirkan seluruh kebaikan hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, sehingga orang-orang yang selalu berbuat ketaatan tidak menjadi sombong,
tidak merasa amal-amalnya dari jerih payahnya. Tapi bahkan kita tidak mungkin melaksanakan satu kali sujud kecuali semuanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun motivasi bagi orang-orang yang masih bergelimang dosa seperti kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa ketika manusia itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui segala kesalahannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada kita Ustaz Pak Badrul Zaman. Mungkin untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan pada para jamaah diberikan kesempatan untuk bertanya. Bagi yang mengikuti via online, silahkan mengikuti kajian atau memberikan pertanyaan melalui media chat atau mengaktifkan mikrofonnya, nanti akan kami berikan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian pagi ini. Saya terkesima bahwasanya tadi Ustadz bilang bahwasanya Allah itu sudah menetapkan sesuatu itu terhadap makhluknya ketika mereka masih di dalam janji. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kan banyak kisah ini seseorang yang selama dia hidup ini melakukan maksiat, dan tetapi di akhir hayatnya itu kemudian dia punya niatan bertobat tapi belum sempat melakukan amalan menuju surga. Tapi Allah menetapkan kemudian itu sebagai peringatan. Nah, ini berarti setelah Allah menetapkan di awal mereka harus berangkat atau bagaimana? Apakah ketetapan itu menjadi berubah atau bagaimana? Itu yang kedua, yang saya juga menarik, ketika orang kelihatan amalnya baik selama hidup, tapi ternyata di dalam kita kan nggak bisa menilai hati dan sanubari seseorang ya. Nah, bagaimana kita supaya menjaga hal itu terhadap diri kita sendiri sehingga kita istiqomah? Masa niatnya kita semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Karena tadi di akhir ceramah Ustaz bilang bukan karena amal kita dimasukkan ke dalam surga, tetapi karena kebaikan Allah yang menjamin kita masuk ke dalam surga tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, jika ada orang yang bermaksiat terus, kemudian di akhir hayatnya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik untuk berbuat kebaikan, maka kita pun hanya bisa menghukumi secara zahir. Ada husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dan ini hukum kita di dunia. Tapi kita berharap zahirnya ini adalah kebaikan yang akan didapatkan oleh orang tersebut di akhirat. Nah, ini konteksnya seperti apa? Karena ini merupakan hadis yang berkaitan ataupun bicara tentang takdir, maka otak kita terlalu sempit untuk memahami. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan di awal, tetapi di akhirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa orang ini pada akhirnya akan melakukan kebaikan. Dan itu berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala,
murni hak Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu dia mempunyai amalan hati apa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di akhir hayatnya dia bisa berbuat baik. Dan ini telah terjadi ulang di zaman Bani Israel, ya. Dan ini kita sudah mendengar hadis ini mungkin berkali-kali dari Imam At-Tirmidzi, kalau tidak salah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki fiman kana qablakum, yaitu di zaman Bani Israel, qatala tis'a wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 jiwa. Kemudian bertanya kepada orang yang dianggap sebagai alim, ternyata dia abid, yaitu ahli ibadah saja tetapi tidak mempunyai ilmu yang banyak. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuniku? Maka abid tersebut menjawab, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dan abid ini kenapa menjawab demikian? Karena kaget. Di zaman kita ya, kalau ada perang kan cukup menekan satu tombol langsung meledak bomnya, membunuh ribuan jutaan manusia dengan satu pijatan tombol. Tapi di zaman Bani Israel, untuk membunuh satu orang saja memerlukan persiapan yang sangat banyak, tenaganya, alatnya. Jadi membunuh satu itu sudah sangat luar biasa dan dijadikan dosa yang sangat besar. Ini membunuh 99 orang. Bagaimana abid ini tidak kaget? Subhanallah. Langsung dibunuh juga. Ini gara-gara berfatwa tanpa ilmu. Kemudian ditanya kepada seorang alim, kemudian dijawab, apa yang akan menghalangimu dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Idhab ila ardin kada wa kada. Pergilah ke suatu tempat, bergabunglah dengan orang-orang yang soleh di sana dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kemudian di perjalanannya orang tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diukur jaraknya, lebih dekat ke negeri tempat hijrah atau ke tempat tinggalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang ini lebih dekat ke tempat hijrahnya dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua sebagai penduduk surganya. Allah akan memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan hal-hal, amal-amal yang sangat luar biasa di akhir hayat kita. Dan semuanya tidak terlepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu jawaban, ya, bahwa kita, makanya penting kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyerah dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan apa saja dengan kita. Cuman kita kan terlalu berpangku tangan ataupun berpegang dengan otak kita, sehingga otak kita itu capek dan tidak bisa memikirkan solusi. Karena itu ini masalah takdir, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan untuk masalah takdir ini kita hanya mengambil kesimpulan dari dalil-dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang-orang yang tadinya berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di akhir hayatnya, dan itu adalah ketetapan hidupnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita, ya, supaya tidak menjadi dua golongan. Yang pertama, beramal kebaikan terus tapi di akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah. Tapi kita pun tidak ingin sekarang menjadi orang-orang yang bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nunggu endingnya menjadi penduduk surga. Kita pengennya dari sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
untuk melakukan amal-amal ahlus surga. Kuncinya adalah belajar dan mempelajari keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal sebaik apapun kecuali dengan ikhlas. Dan ikhlas ini adalah salah satu bahasan yang sangat sulit untuk dipelajari oleh manusia, terlebih tidak belajar kepada para ulama. Disebutkan Ibnu Sirin mempelajari ikhlas ini selama 30 tahun dan dia tidak berhasil untuk membuat kesimpulan tentang makna ikhlas yang memuaskan. Maka itu ikhlas ini adalah satu perkara yang sangat penting yang harus dilatih, ya, dan harus ada dalam setiap amal-amal kita. Dan dijadikan ikhlas ini sebagai barometer amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, jangan menganggap bahwa kita datang ke masjid itu sudah ikhlas. Karena mungkin kita pun bapak-bapak ya, pakai gamis itu kalau sholat di masjid saja. Tapi kalau sholat di rumah jarang pakai gamis. Padahal yang paling ikhlas itu sholat di rumah, sholat malam pakai gamis. Kadang di rumah kan kita pakai kaos aja gerah, gitu kan. Tapi kalau ke masjid siap-siap dulu pakai parfum, pakai peci. Kalau di rumah peci juga disimpan. Kira-kira ini mengurangi keikhlasan gitu? Mengurangi keikhlasan. Ikhlasnya tadi di rumah sama di masjid itu berbeda, karena walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, khulu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian ketika kalian berangkat kepada masjid, ke masjid. Disunnahkan memakai pakaian yang baik, memakai wewangian, ya, kemudian membersihkan diri. Tapi kita kadang melakukannya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, karena malu sama si fulan, karena malu sama si fulan. Tetapi kalau kita sholat malam pakai sarungan aja dan pakai kaos oblong saja, kira-kira ada perbedaan nggak? Ada. Seandainya kita memperlakukan hal yang sama, bahkan di rumah lebih spesial, karena kita akan berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan seluruh permasalahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki penampilan kita, ya. Kita perbaiki bacaan salat kita. Kita perbaiki aroma tubuh kita, maka subhanallah, ini bisa jadi mengalahkan, ya, saf-saf pertama di sini untuk sholat sunnah, ya, di rumah, bukan untuk sholat fardu. Nah, menjaga keikhlasan adalah hal yang terpenting dalam setiap ibadah kita. Ditambah ibadah-ibadah kita harus mengikuti panduan dari Nabi Muhammad SAW. Dan tafsiran kedua dari hadis yang kedua tadi, Bapak, para ulama, kok ada ya yang mengerjakan kebaikan seluruh hidupnya kemudian diakhiri dengan amal keburukan? Para ulama menyebutkan salah satu tafsirnya ini adalah orang-orang yang beribadah dengan riya. Maka Allah tidak zalim. Ketika orang ini melaksanakan seluruhnya dengan riya, maka Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupannya dengan keburukan. Karena selama ini ternyata dia tidak beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.